Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, sahabat semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Coach Putra, Lesson Trainer ISQ Dr. Adi Ginanjar Agustian dalam program From Zero to Billions. Hari ini kita kedatangan tamu, orang yang luar biasa ya. Yang mungkin kalau di Jepara pasti siapa sih yang nggak kenal dengan sosok founder dari sebuah toko roti yang sangat hits. Siapakah dia? Ini dia Mbak Revi. Assalamualaikum Mbak Revi, gimana kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, makasih ya Mbak Revi bisa hadir di sesi yang yang baik ini ya. Alhamdulillah. Dan bersyukurnya ternyata ini adalah tamu pertama kita. Alhamdulillah. Dalam edisi podcast From Zero to Billions. Menarik juga ya temanya. Iya dah. Apa tuh? Kok nggak tanya sih Mbak, apa itu From Zero to Billions? Ya sekarang tanya deh. Jadi saya lagi mungkin Mbak Revi juga teman-teman semuanya di era saat ini tuh banyak sekali orang yang mendapat ujian gitu kan Mbak ya. Iya. Tentu orang mendapat ujian yang luar biasa dan menganggap ujian itu adalah sebuah hukuman dari Tuhan, musibah gitu, dan akhirnya mereka mengeluh dengan ujian yang dia dapatkan, kegagalan, akhirnya mereka ya nggak bisa move on gitu loh Mbak. Ya, makanya kita bikin sebuah program namanya From Zero to Billions yang intinya itu kita ingin mencoba ya mengumpulkan mozaik cerita kehidupan dari orang-orang yang insya Allah bisa memberikan inspirasi gitu Mbak. Nah sekarang ini yang menarik dari Mbak Revi itu adalah mungkin kalau teman-teman tahu nih ya, kalau di Jepara sudah tahu ya tentang Mbak Revi itu pasti yang difikirkan ya siapa sih yang gak kenal dengan Mbak Revi gitu kan. Crazy Rich-nya Jepara gitu kan. Sultan gitu loh saat itu gitu kan. Kemudian bisa dengan apapun bisa dia miliki gitu kan. Mobil apapun itu ya Pak ya. Bisa didapatkan, bahkan bisa kuliah di Australia. Beli mobil di sana, beli apartemen. Biasanya kalau kuliah di luar negeri kan biasanya ngekos tuh kan. Ini beli apartemen, men. Dan itu secara finansial, secara emosional juga kita lihat bagaimana keluarganya yang luar biasa, yang punya kepedulian juga, dan secara spiritual juga ya banyak lah yang bisa kita dapatkan dari beliau saat itu ya. Tapi bener nggak sih Mbak? Kalau Mbak Revi itu dulu memulainya dari nol atau memang sudah dari Mangsononya udah kayak gitu ya? Gimana Mbak Revi? Coba boleh kita ngobrol santai aja nih Mbak Revi. Ya sebenarnya sih dari awal kalau dibilang nol ya nggak nol sekali. Gitu ya. Papa juga memberi fasilitas tempat tinggal, showroom. Cuma kebetulan di sini memang saya di awal untuk modal itu memang ya ini pinjam bank. Terus? Ya dari waktu itu pikiran saya ya memang mindsetnya kan dengan kita namanya orang berusaha meminjam bank itu sebenarnya nggak salah. Karena untuk perputaran dan kita berharap dengan bunga bank yang segitu itu insya Allah masuk untuk kategori perhitungan secara matematika. Tapi dengan berjalannya waktu entah karena mungkin kami terlena atau apa ya. Sempat terlena juga ya Mbak ya? Sempat terlena juga. Terlena apa nih? Terlenanya dalam kita tidak bisa berdisiplin untuk keuangan. Disiplin keuangan ya, gitu ya. Kita merasa uang itu kita lupa kalau kita punya hutang. Padahal itu uang hutang. Jadi waktu itu saya berpikir, waktu punya mobil, beli rumah, beli tanah, itu sudah berpikir dengan hutang segini bisa tercover dengan investasi saya segini. Nah yang saya lupa itu saya nggak menghitung bunganya tiap bulan yang harus saya keluarkan. Padahal pengeluaran ekstra cost lain yang kita nggak tahu itu justru penyebabnya
di situ. Oh. Jadi kita hanya mikirnya utang saya segini, investasi segini, udah deh dikelopin bener klop. Tapi begitu berjalannya waktu, pengeluaran bunga, pengeluaran lain-lainnya ekstra cost yang kadang kan namanya orang usaha kita nggak tahu ya. Kayak furniture waktu itu ada ekstra costnya ya, kayak lembur apa itu, kontainer pending itu kan semua ekstra cost. Jadi nggak kita perhitungkan secara matang, dan bunga-bunga itu yang setiap bulan kan harus bayar. Dan dengan berjalannya waktu, saya juga waktu itu bingung, pemasukan banyak tapi pengeluaran juga banyak, ini uangnya kemana gitu. Sampai di satu titik saya merasa itu kayaknya harus kita jual aset. Harus, itu kalau nggak salah waktu itu saya 2013 saya harus jual aset. Berapa banyak tuh asetnya, Mbak? Ya habis semua. Rumah, mobil itu. Berarti Mbak Revi pernah juga ya Mbak mengalami sebuah kondisi saat itu adalah berada di titik nol gitu ketika Iya. Di titik nol karena hutang masih sama, dengan pinjaman yang masih sama, tapi permasalahannya di order mulai berkurang. Nah itu kita baru kerasa, pengeluarannya kita sama, hutang masih sama, pemasukannya yang mulai berkurang. Nah di situ titik saya dengan suami akhirnya memutuskan mau nggak mau harus salah satu kita close dulu. Ya akhirnya kita belajar untuk close itu jual aset juga. Berarti salah satu untuk cara keluar dari zona seperti itu menjual aset gitu ya, Mbak ya? Iya, sempat menjual aset. Terus apa lagi yang Mbak Revi lakukan ketika menghadapi permasalahan hidup yang luar biasa ini juga? Waktu itu stuck juga ya, stuck juga, kita bingung, kita mau ke bagaimana, rasanya kayak putus asa, dan masih belum bisa menerima dalam arti masa sih saya nggak punya mobil, masa sih saya cuma hidupnya gini-gini aja ya kan. Seorang gitu. Mbak Revi bisa nggak punya mobil, hai guys. Jadi waduh itu luar biasa sekali ya. Gimana kita bisa jalanin kayak gitu kan sebenarnya nggak siap juga kan dengan fenomena kita hidup di kota kecil yang kadang jadi sorotan orang untuk berbicara, perbincangan lah. Terus apa yang Mbak Revi ya awalnya itu ya kita umroh, awalnya kita memang udahlah kita umroh banyak. Ya waktu itu juga sempat ada beberapa yang berkomentar, udah nggak punya uang malah umroh. Cuma waktu itu di situ tuh saya justru menemukan maksudnya jawaban gitu loh, maksudnya ya udah sih kita kayaknya perlu kayak gini. Kita cuma waktu itu di umroh hanya tempat saya bisa untuk menangis, untuk bisa ya Allah berikanlah saya itu jalan keluar yang terbaik untuk saya. Untuk kondisi saya saat ini apa yang harus saya lakukan. Tapi alhamdulillah setelah itu step by step itu keluar ada solusi. Walaupun banyak orang tanda kutip miring kanan kiri ngomong nggak punya uang malah umroh. Umroh kok tiap tahun. Bukan untuk gaya sih ya. Waktu itu saya memang butuh bukan umrohnya, cuma kenapa saya di sana itu lebih nyaman, saya bisa kayak curhat. Walaupun sebenarnya di rumah juga bisa, cuma itu mungkin salah satu yang bikin saya tenang dengan hadapi kondisi saya yang seperti itu. Terus satu titik lagi ketemu ESQ. ESQ ya. Wah, gimana tuh ceritanya? Ya memang waktu itu saya udah pernah dulu kakak saya tuh pernah ikut ESQ tahun 2000 berapa ya? 4 atau 5 itu memberi. Cuma ya nggak tertarik apa sih ESQ. Ya memang itu nggak kenal nggak sayang. Dan di 2017 itu awalnya di anak saya ditawarin untuk. Yang nawarin siapa Mbak kira-kira? Sebut Dan tahu saja satu ketika menawarin training ESQ buat Mbak Revi, Masya Allah 500.000 mahal katanya guys. Ya waktu itu sampai waktu itu saya apa sih ESQ kayak training kan orang mesti pikirannya gini ya, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak sakit, ibaratnya kita nggak sakit, kita nggak bermasalah kok disuruh training. Karena sepengetahuan saya kan orang yang bermasalah, orang yang sakit hatinya, nggak tahu ya. Biasanya yang di training ya. Nah, setelah anak saya di training itu 2000 berapa ya? 16. Itu saya juga
tak lihat, tak tanya apa sih yang kamu dapatin, ya anak saya cerita. Ini kok gini ya mami ya, gini. Ya awalnya anak saya juga mahal mi, ngapain sih gitu. Ingat tuh saya ekspresinya si Farel. Terus habis itu ya udah, terus dia cerita waktu itu kebetulan bulan Ramadan ya. Ramadan. Saya umroh. Training ISQ Teens perdana di Jepara. Perdana Jepara. Setelah saya umroh dia cerita macam-macam itu. Saya merasa kok kayak gini ya. Nah, itu. Cuma habis itu yang ya nggak ada apalah terus Januari tawanin lagi Mama Putra di The Season. Iya, The Season One Day ODT ISQ perdana di Jepara juga. Awal terus ya udahlah ikut sama suami. Waktu itu mau berangkat aja malas hujan deras. Hujan deras itu guys, jadi udah malas, aduh mau training kok malas ya, ini apa cobaan atau gimana ya. Tapi ya udahlah kita kan terus ya kita cari ilmu, ya udah berangkat. Nah disitulah saya baru apa ya, entah kenapa hati saya benar-benar tersentuh. Yang selama ini saya, itu baru di awal ya, saya berasa apa sih yang selama ini saya cari. Emang apa perubahan yang dicarinya seperti apa tuh? Ya kan selama ini kayak kita ya sholat, kita ngaji, semuanya kan seolah-olah bagi saya kan rutinitas. Kayak penggugur kewajiban ya. Jadi bukan apa sih sebenarnya aku dengan Allah itu, bagaimana hubungan saya selama ini. Walaupun saya meyakini di umroh itu ya, cuma kan belum bisa mendapatkan feel yang benar-benar feel yang ya mungkin susah untuk diterangkan ya. Cuma di situ saya benar-benar pertama kali saya bisa nangis karena Allah itu di situ. Oke. Nah, di situ saya mulai sadar, oh apa sebenarnya itu saya tidak pernah mencintai Allah. Ya, selama ini ya hanya rutinitas ya kan, kayak berkewajiban. Ya cinta sama Allah tapi bukan cinta yang sebenar-benarnya. Terus kemudian udah kayaknya aku harus berangkat ke Jakarta. Saya harus mengenal Pak Ari Ginanjar. Siapa sih Ari Ginanjar itu? Waktu itu kan hanya nggak tahu ya, cuma baca buku aja kan, namanya orang membaca buku dengan melihat langsung, mendengarkan itu kan beda. Nah kebetulan ayah saya ikut, mama saya juga ikut, anak-anak ikut, satu keluarga itu. Bener-bener kita invest mahal. Luar biasa, Jepara Jakarta guys, sekeluarga. Pertama kali ke Menara 165 ya. Awalnya bingung juga itu ngapain sih kita ke situ, cuma ya udahlah kita belajar mencari ilmu. Nah disitulah kita masuk di ruang training yang menurut saya luar biasa ya. Walaupun temanya waktu itu nggak new chapter, harusnya kan new chapter dulu. Ya. Tapi di situ ya, tapi bagus untuk mencari impian, menggapai impian. Trainingnya apa saat itu Mbak? Quantum Excellence. Quantum Excellence. Oh iya, ISQ Quantum Excellence. Bagaimana kita menggapai impian dengan kuantum ya, lompatan. Nah, di situ juga manfaatnya luar biasa. Insyaallah. Apa manfaatnya Mbak? Manfaatnya saat ya kita kan disuruh itu ya menulis ya, di training tuh banyak tulisannya apa harus kita capai. Satu persatu itu tercapai alhamdulillah. Yang saya nggak sadar. Contoh kecil saja anak saya di situ kita kenal ISQ Business School aja nggak tahu itu apa sih, kuliah apa, mahal kan tuh, mahal sekali ya. Waktu saya lihat ini mahal banget, masa sih bisa saya ngulain di sini gitu. Anak saya waktu itu ternyata nulis diam-diam di tulisan itu, cita-citamu apa yang kamu capai, ingin mewujudkan generasi emas Bapak Ari Ginanjar. Wah, bismillah semoga ini ya. Amin insyaallah. Saya insyaallah semoga bisa diterima beasiswa di ISQ Business School. Masya Allah. Dan waktu itu dia nulis seperti itu, kita nggak baca ya, benar-benar nggak dibaca, nggak dipikirin. Dia waktu itu kelas 2 SMA. 2 SMA. Mas bisa berhaji dengan sekeluarga itu mungkin ya kita waktu itu juga nggak ada kepikiran sama sekali. Itu yang anak saya. Ini alhamdulillah 1 tahun kemudian di saat dia berjuang di negeri, alhamdulillah juga keterima di negeri. Masya Allah. Dia dapat beasiswa juga di ISQ Business School. Alhamdulillah.
Zero. Wah, nol, tidak ada biaya tuh ya. Tidak ada Akhirnya biaya. sekarang kuliah di mana, Di Mbak? ISG Business. ISG Business. Padahal udah keterima di Undip. Di Undip ya, saat itu jurusan ya. yang sama IT. Jurusan yang sama, Masya Allah. Padahal dulu perjuangannya dia ya ke negeri. Tapi nggak tahu, mungkin ini jawaban Allah ya. Apa yang kita tulis itu benar-benar terkabul. Ya. Nah, setelah dari training itu pulang Jakarta, saya ketemu banyak orang. Nah, di sini manfaatnya training. Kita ketemu dengan banyak orang, saling berbicara dengan problematika masing-masing, dengan pengalaman masing-masing yang menurut saya akhirnya ya Allah, ternyata itu masalah saya itu nggak apa-apa, hanya kecil gitu. Kenapa saya itu sampai kayak seolah-olah hidup saya itu habis gitu. Nah, terus ketemu dengan orang, tujuannya hidup apa itu, terus saya ketemu orang Kalimantan waktu itu, saya tanya, habis ini apa sih yang Bapak inginkan? Saya tanya, saya ingin membawa karyawan saya untuk training. Berapa orang Pak? 100 orang Pak. Saya kan 100 orang, ya Allah, kan nggak bisa bayangin ya, saya aja cuma bertujuh itu udah terlalu, wah biayanya kok segini banyak gitu. Nah dia tuh membawa anak buahnya 100 orang ke menara, untuk apa sih Pak? Biar mereka punya ilmu, mereka bisa, kalau ada yang punya masalah bisa menyelesaikan masalahnya mereka sendiri dengan cara mereka sendiri. Yang penting saya menyalurkan ini loh, ilmu yang bagus. Nah di situ saya kayaknya habis ini kayak perlu deh anak buah saya training. Walaupun nggak harus ke 165, saya minta tolong Mas Putra, Mas tolong dong buatkan in-house training untuk karyawan saya. Di rumah aja ya. Iya di rumah ya, 1 bulan setelah training itu. Terus awalnya anak karyawan juga, apaan sih Mbak gitu, masa training kita dari pagi sampai sore, kita capek nanti duduknya, udah deh kamu ikut aja. Nah setelah di training 1 hari itu, alhamdulillah anak-anak tahu gini 2 hari ya Mbak ya, jangan sehari. Ketagihan sekarang mereka, Mbak nanti kalau kita ada rezeki nggak usah piknik aja deh, kita training ISQ. Alhamdulillah udah 2 kali ya ini. Udah 2 kali, alhamdulillah ya. Yes. Dan satu lagi, saya kan manggil waktu itu training pertama itu di rumah saya ya, ada tukang bakso. Dia itu sama sekali, ya dia cerita sendiri nggak mengenal Allah. Dia mendengarkan di bawah, dari situ mulai dia sholat. Masya Allah. Dia sekarang itu berusaha kalau ada adzan juga sholat di musola. Luar biasa itu. Jadi kamu kok sekarang sholat, jadi kan kita nggak pernah sholat gitu. Dia cerita ya gara-gara training kamu Bu. Waktu saya mendengarkan di bawah itu, saya sampai nangis gitu. Saya baru sadar. Habis ini saya sholat. Dia juga mau menghapus tato-tatonya. Awalnya dia malu, masa aku bertato sholat. Tapi dia dari training itu justru mendengar, punya jawaban sendiri. Kayaknya kita harus sholat, nggak perlu malu. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Nggak harus kita memberitahu, mengajari, tapi orang itu bisa sadar hanya karena apa ya, cinta sama Allah. Insyaallah. Jadi lumayan, segitu sangat membantu saya, bukan apa ya, bukan untuk apa sih, untuk gaya-gayaan, untuk Betul. apa, atau saya bermasalah enggak. Tapi sebenarnya saya ini mencari siapa sih sebenarnya saya itu mau kemana. Dan sekarang saya juga, setelah itu saya dengan suami itu merubah semua pola kehidupan. Yang awalnya gini jadi A, jadi B jadi Z, itu ibaratnya kan gitu ya. Sekarang enggak, kita fokus ke 1 titik. Kalau boleh tahu 1 titik itu apa Mbak kira-kira? Ya ingin bermanfaat untuk orang banyak ya. Bermanfaat, sangat bermanfaat orang banyak. Kita belajar untuk mencintai Allah itu lebih, ya di samping mematuhi aturan-aturannya, maksudnya kita sholat apa itu kan sudah kewajiban ya. Cuma di situ kan kita benar-benar kayak sholat, sekarang kita bisa benar-benar bisa berdiskusi dengan Allah. Membaca Al-Quran itu gak hanya sekedar membaca. Jadi kita tahu makna apa sih Al-Quran itu. Dan kemarin setelah saya training terakhir next chapter tuh ya saya benar ya Allah, dari syahadat, sholat, zakat, ya berpuasa itu kan ada artinya sendiri ya, nggak hanya kita melaksanakan, karena selama ini kan hanya melaksanakan ya udah puasa aja, bayar zakat aja gitu loh. Sholat aja, syahadat ya sekedar asyhadu alla ilaha illallah gitu aja, nggak ada yang apa sih syahadat itu.
sholat itu apa. Nah, di sini saya ya benar-benar sadar selama ini yang saya cari berapa tahun yang lalu sebenarnya sekarang ya kayak bukan nothing ya, kita butuh uang lah, cuma dulu kan nggak ada dasarnya, nggak ada tujuannya, nggak ada dasar dan tujuannya. Paling ya orang punya mobil kita pengen beli mobil ya kan kayak gitu. Orang punya tas pengen beli tas. Ibaratnya kan seperti itu, bukannya kita nggak mau mengkira kita masih butuh itu, cuma kan sekarang tuh enggak lah, kita masih ada hal yang kita perjuangkan. Ya itu ya, kalau kita meninggal nanti kan hanya ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, amal soleh, udah. Jadi sekarang saya belajar untuk menggodok itu ya. Bagaimana ilmu saya bisa nanti bermanfaat, bagaimana anak-anak saya bisa menjadi anak yang soleh yang seperti apa, nah ini yang perlu. Dan apa amalan yang harus kita bawa. Ya itu, jadi the grand way-nya sekarang udah ketemu, jadi kita bekerjanya sekarang udah tujuan hidup sih. Gak memungkiri kita butuh mobil, butuh apa ya, betul, tapi kalau gitu. Boleh tahu nih secara impactnya setelah Mbak Revi merubah tadi mindsetnya, merubah tujuannya, secara bisnis, secara keluarga, secara kehidupan, seperti apa Mbak yang saat ini Mbak Revi rasakan atau dapatkan? Ya lebih ini ya, sekarang yang kayak rasakan lebih nyaman, lebih fokus ke diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Secara bisnis gimana Mbak? Secara bisnis alhamdulillah anak saya dengan tim saya, alhamdulillah kita bisa solid karena satu visi. Kita satu itu visi. Impactnya ke revenue gimana atau gross profit juga? Alhamdulillah. Kalau karena kan saya kadang kita itu kerja itu kalau secara matematika itu nggak masuk ya. Kalau matematika, logika. Tapi alhamdulillah ada aja, cukup aja gitu. Khususnya kan sekarang kita lagi dihadapi di masa pandemi, resesi, COVID lagi. Gimana kondisi bisnis Mbak Revi? Ya karena balik lagi keyakinan. Saya yakin Allah akan memberi kita jalan-jalan yang nggak akan kita sangka-sangka. Bukan berapa banyak jumlahnya ya, keberkahan ini. Ya keberkahan, alhamdulillah bisa berkah dengan karyawan juga. Alhamdulillah. Jadi anak-anak alhamdulillah yang saya rasa perubahannya juga banyak sekali. Itu kan nggak mudah ya mendapatkan tim yang bisa satu tujuan satu. Walaupun nggak banyak sih, masih perusahaan kecil. Iya. Tapi yang pasti di sini kan masih bisa survive gitu ya, kan. Dan termasuk survive. Dan kemarin memang sih awal-awal pandemi itu kita sempat down. Bagaimana? Udah saya juga sempat setengah itu harus masuk. 3 hari, tapi setelah itu saya mindsetnya saya rubah enggak. Saya harus membantu orang lain. Mungkin dengan ini saya membantu minimal karyawan saya dulu biar bisa hidup. Alhamdulillah dari situ nggak tahu kenapa ya, tapi memperbaiki pelan-pelan diri. Yang awalnya kita ini nggak ngaji, sekarang ngaji dengan karyawan, nggak sejamaahnya, rutinitasnya itu benar-benar kita perbaiki ya. Membantu orang juga, anak-anak terlibat semua. Jadi alhamdulillah di saat pandemi ini kita kok bisa ya kita bisa kayak gini gitu. Walaupun impactnya nggak harus beli ini nggak juga, cuma alhamdulillah. Tapi ini pada saat ini kan sebuah organisasi bisa survive dan itu sudah luar biasa. Malah saya tambah karyawan lagi. Orderannya saya dengar tambah banyak juga nih. Alhamdulillah orderannya ada aja tiap hari. Ya. Nggak sebesar dulu ya. Ya mungkin karena selama pandemi itu. Tapi alhamdulillah cukup aja gitu. Ya terutama karyawan sekarang tuh lebih apa ya? Yang saya rasakan itu lebih kita seperti keluarga. Saling sharing, saling caring. Saling jadi satu tim. Itu kan memang nggak mudah ya membangun perasaan. Ini asetnya. Luar biasa nih, saya dapatin berapa insight dari Mbak Revi nih berkaitan bagaimana kita menghadapi ujian. Yang pertama sih saya lihat dari sosok yang
Mbak Revi yang terkenal sebagai, ternyata Mbak Revi juga punya ujian juga gitu kan ya, sangat. dan ujian dan mungkin habis-habisan itu juga. Habis-habisan juga, mulai dari nol juga gitu kan ya. Dan tapi yang bisa saya melihat tadi, ketika berada di titik nol, Mbak Revi tidak diam. Yang dia lakukan adalah bagaimana Mbak Revi mencari solusi gitu kan, dan solusi yang terbaik itu adalah mencari ilmu gitu ya Mbak ya, mencari ilmu, mencari networking melalui satu, Mbak Revi ikut training ISQ ya, di situ ketemu dapat mindset baru, ilmu baru, kemudian semangat baru, lingkungan yang mendukung dan mensyukuri ternyata masalah kita tuh nggak apa-apanya. Dan ternyata baru sadar, ternyata ketika kita ternyata banyak yang lebih besar daripada kita gitu. Nah, kemarin kita rasanya dunia mau hancur gitu ya. Seolah kita yang paling orang paling sengsara di muka bumi gitu. Paling sengsara di muka bumi. Oke. Tapi ternyata dengan seperti itu, alhamdulillah, dengan rubah mindset seperti itu, Mbak Revi bisa survive, bisa bertahan, dan insya Allah dalam situasi pandemi resesi ini pun bisnisnya pun juga kuantum gitu kan, ilmu ada lompatan yang memang harus itu. Dan itu bukan berkaitan hanya sekedar logika hitung-hitungan secara angka gitu kan, tapi ada spiritualitas yang benar-benar perubahannya tuh banyak. Jadi ya saya berkaca dari Pak Ari. Oh, Pak Ari. Waktu itu Pak Ari pernah, ya seperti ya kita tahu lah, beliau pernah di atas terus habis-habisan. Dia cuma satu waktu itu ya, ingin mengabdikan hidupnya untuk Allah. Dan ternyata ya setelah saya amati, saya pelajari, kok ternyata ya benar ya. Setelah kita bukan pasrah ya, tapi kita menjadi hamba Allah, jadi merubah niatan, meluruskan niatan. Jadi saya sampai ingat beliau tuh pernah bercerita di depan Ka'bah itu ya, waktu umrah itu dia sudah berbicara kan, ya Allah, habis ini itu saya ingin menghibahkan hidup saya untukmu. Itu yang saya luar biasa itu. Di saat kondisi orang di bawah itu kan nggak gampang. Kalau kita punya uang gampang ya berbicara seperti, tapi kalau kita di bawah itu gimana kita menghibahkan hidup kita ya kan, untuk hidup aja kita susah gitu kan. Boro-boro mikirin orang lain. Nah, tapi dari situ saya belajar, oh ya ternyata kita nggak bisa egois ini gitu. Ternyata nggak melulu masalah uang yang berbicara. Di situ kan memang kita ya udah buktikan, kamu harus action, bisa nggak? Dan setelah saya belajar, walaupun belum sebesar Pak Ari lah, cuma kan dari situ saya dengan membantu orang lain, ya ternyata benar ya yang dikatakan Rasulullah, ibaratnya kan kalau kita bisa membantu orang lain itu juga sebenarnya itu untuk membantu diri kita sendiri. Itu kan itu yang sampai hari ini saya pegang ngomongannya Pak Ari itu, ya itu dia belajar untuk menghibahkan hidupnya menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Dan sekarang saya lihat juga usahanya maju, tanpa dia butuh eksistensial, sekarang terkenal ya kan, ilmunya luar biasa, masya Allah, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu berapa orang yang beliau bisa bantu tuh untuk menyelesaikan masalah hidupnya, itu kan sesuatu amalan yang luar biasa ya. Nah itu kan kayaknya Pak Ari aja bisa, masa kita nggak bisa gitu. Walaupun kelasnya belum Pak Ari, tapi ya betul, kita harus kuantum ya. Yes. Kenapa Pak Ari bisa, kita enggak lah itu. Jadi bukan hal yang dikejar ya tadi, menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba ya, menjadi umat Rasulullah yang bisa membanggakan Rasulullah kelak itu. Dan itu tidak mudah. Oke, luar biasa nih Pak Revi ya. Jadi tambahan satu lagi ya, ketika kita ingin bangkit, kita pun juga harus punya mentor, guru mentor ya. Yang bagus. Mentor bagus. Saat ini tadi Pak Revi, mentornya Pak Ari Ginanjar Agustian ya, founder dari ISQ, ikut training ISQ, dan akhirnya itu bisa membuat mindset itu terjaga gitu ya Pak ya.
Luar biasa. Ya, jadi ya mungkin sahabat semuanya, inilah rahasia ya, rahasia from zero to billions. Dari nol bagaimana menjadi billions, mencapai miliaran impian kita. Yang pertama ya tadi, tetap kita mensyukuri, kemudian jangan menyerah ya, kita harus cari ilmu untuk bisa menghadapi setiap ujian kita, kemudian cari mentor yang terbaik dan rubah mindset Anda, tujuan hidup Anda menjadi tujuan yang lebih tinggi, temukan grand why tadi ya Mbak ya. Habis itu dan merubah ekspektasi menjadi apresiasi. Dan merubah ekspektasi jadi apresiasi. Ekspektasi itu apa ya? Keinginan ya Mbak ya. Jadi apresiasi. Berarti memperbesar rasa syukur gitu ya Mbak ya. Yes. Syukur, jadi bukan syukur. Ya syukur itu. Syukur. Bukan kita malah menyalahkan keadaan. Yes. Luar biasa. Jadi ya saya pribadi sangat terima kasih dan alhamdulillah dipertemukan Allah dengan ISQ di saat saya galau, di saat saya jatuh, di saat orang lain nggak tahu sebenarnya hati saya seperti apa. Jadi apa dengan ISQ itu semuanya itu akan mudah jika kita ya tadi punya tujuan hidup. Dengan tujuan memang tujuan hidup itu ya. Dan sekarang saya juga fokus ke diri sendiri, belajar untuk fokus memperbaiki diri sendiri, tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain, tidak perlu mengurusi orang lain. Ya toh Mas? Karena dengan begitu ada pembanding itu apa? Kalau ada pembanding kan kita hidupnya gini-gini aja sih. Itu punya A, itu punya ini, kita kok gini-gini aja. Tapi kan sebenarnya nggak itu ya, udah nggak di situ karena sekarang kan ya memang nggak dipungkiri uang itu sangat dibutuhkan, tapi kan itu anak-anak sekarang juga kita satu keluarga alhamdulillah bisa satu visi, menyatukan satu visi. Yang awalnya Mas Putra juga tahu bagaimana saya dengan anak-anak itu perlu apa ya, perang ya. Bukan perang apa sih mami ngapain sih gini apa gitu, namanya anak muda kan ya wajar. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak ya, mungkin impian Mbak Revi yang kedepannya mungkin nanti bisa kita aminkan nih di sini nih. Kita langsung doakan nih ya, mungkin juga sahabat-sahabat semuanya yang mendengar program ini, channel ini ya bisa ikut mengaminkan juga ya. Kira-kira apa sih target atau impian Mbak Revi? Ya kebetulan kan anak saya yang terakhir itu kan hafalan Quran. Hafal Quran, hafiz Quran ya. Ya semoga menjadi hafid Quran. Amin, amin. Ya, doa salah satu saya kan anak-anak saya bisa hafid Quran. Nah yang terakhir kan saya lihat itu dia yang awalnya nggak mau sekali menjadi sekarang bisa seperti itu kan perubahan yang luar biasa. Nah di situ tuh saya ada sih seseorang yang berbicara ke saya, kalau kamu punya punya niat untuk anak menghafal Al-Quran, biar hafalan Al-Quran hanya tidak selesai di sekolah saja, buatlah sesuatu yang anak itu nanti sampai hayatnya hafal Quran itu masih terjaga. Nah di situ saya sama suami ya itu, karena dari awal sekali dulu kan memang udah kepengen ya punya sekolahan, dulu lama banget itu. Yang sekolahan yang maksudnya tujuannya tuh anak-anak yatim atau piatu atau yatim piatu yang mereka pintar tapi nggak ada dana, saya bisa membiayai. Nah di sini dulu kan masih mindsetnya masih ya udah sekolah lah gitu aja ya. Tapi setelah anak saya ini yang ketiga itu, nah akhirnya saya berpikir seandainya saya bisa menghasilkan hafid Quran itu di bawah kita kan apa nggak sangat bersyukur, alhamdulillah. Anak satu sisi amalannya kita insya Allah nggak terputus, kedua anak saya insya Allah hafalannya tetap terjaga sampai akhir hayatnya. Amin. Jadi saya juga berharap 3 anak saya itu bisa hafid Quran. Amin ya Allah. Semoga insya Allah. Karena cuma itu yang bisa saya bawa ya. Masalah nanti mereka mau jadi apa itu sudah pasrah Allah aja lah, Allah yang atur semua.
Semoga ridho saya, ridho anak-anak itu dijabah Allah. Amin, amin. Cuma itu sih sekarang jadi mimpi saya itu anak-anak saya itu hafalan Qurannya nggak terputus. Walaupun sekarang ada yang berproses masih ada yang 3 juz, ada yang 8 juz, nggak masalah. Dan saya juga sekarang juga berkeinginan untuk menghafal Al-Quran. Amin. Amin. Walaupun saya juga mungkin deh, tapi bismillah aja. Allah akan mudahkan. Saya kemarin sempat ketemu dengan siapa? Yang di Jogja itu Puan Fatia. Puan Fatia. Puan Fatia itu memberi inspirasi saya. Beliau yang baru berapa tahun aja nggak bisa membaca Al-Quran ya. Sekarang bisa membaca Al-Quran, bisa mulai menghafal Al-Quran. Nah, kenapa kita yang masih muda kok kayak yang udah putus harapan? Jangan sampai lah kita kalah dengan anak-anak. Oke. Ya, satu itu aja sih niatnya, pengen buat pondok pesantren untuk anak saya. Tujuannya biar hafalan Qurannya tidak terputus. Oke, amin. Amin. Kita doakan ya, kita doakan ya, insya Allah Mbak Revi dan keluarganya bisa mewujudkan cita-citanya untuk hafal Quran dan membuat sekolah hafidz Quran ya. Iya, sekolah hafidz Quran. Oke, siap. Demikian sahabat semuanya, program kita From Zero to Billions dengan bintang tamu kita yang luar biasa Mbak Revi ya, dan kita sudah dapat insight yang luar biasa. Yang pertama adalah tetap bersyukur, tetap semangat menghadapi setiap ujian, jadikan ujian itu sebagai berkah. Kemudian juga cari ilmu, cari mentor, dan terus bersyukur, fokus pada tujuan Anda, dan ajaklah orang-orang sekitar untuk fokus mencapai tujuan Anda. Baik, sahabat semuanya, inilah program kita From Zero to Billions yang semoga Anda mendapatkan manfaat dari program ini, channel ini, dan semoga Anda semuanya pun bisa terus berkarya meskipun dalam keadaan yang terbatas. Sukses selalu dan terus berjuang. Sarange.